Oke, jadi sekarang kalian lagi lihat di video selfie-nya Pixel 9 Pro XL. Dan banyak banget fitur-fitur menarik yang kalian mesti tahu. Dan pas gue cobain sampai terwow-wow. Kalau nggak percaya, tonton aja sampai habis. Dan kita mulai dari unboxingnya dulu, yang cepet aja. Jadi sekarang boxnya dilapisin dulu sama gambar HP-nya ya. Dan tinggal dorong aja dari samping. Habis itu ada boxnya dengan gambar HP-nya tapi berupa garis doang. Di dalam ada HP-nya lagi tengkurap dan diselumutin kertas. Terus kabel chargeran, dah itu aja. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan belasan giga ya. Dari total 256 punya gua. Habis itu HP ini berbasis Android 14, bukan 15, ingat. Dan pas gue cek app-nya minim banget sama bloatware. Kebanyakan app-app dari Google-nya doang sih. Habis itu langsung cus update software. Impresi gue tentang HP ini masih sama kayak di video sebelumnya. Kalau kita abaikan kamera modulnya, mirip sama iPhone yang boxy gitu. Lengkungan framenya itu loh, sama glossy framenya mirip kayak iPhone 14 Pro. Kalau dilihat dari depan juga mirip, terlepas dari dynamic island-nya yang ada di iPhone. Selebihnya gue nggak bakal bahas ulang lagi ya. Kalian bisa cek video gue yang ini. Di sana gue udah ulas spesifikasinya juga buat keempat Pixel 9 series yang baru. Atau khusus buat Pixel 9 Pro XL, gue langsung tampilin spesifikasinya aja di layar ya. Tinggal pause kalau mau lihat lamaan. Kalau udah langsung gue cus tunjukin fitur-fitur baru yang ada di HP ini. Kita mulai dari Pixel Screenshot. Yang mana screenshot berantakan kalian bisa diorganisir dengan baik dan lebih gampang buat dicarinya. Jadi setiap screenshot yang kalian simpan bakal dibaca sama si Pixel ini dalam bentuk teksnya. Misalnya screenshot ini. Sampai kalau kalian screenshot dari suatu halaman website, bakal ada informasinya juga screenshot ini diambil dari web mana. Bakal ngebantu banget sih kalau kita butuh informasi lebih atau buat bukti kasih ke orang lain. Dan kalau dirasa kalian punya specific notes buat screenshot tersebut, bisa manual dimasukin sendiri juga. Habis itu kalau mau dibikin lebih rapi, kita bisa grouping screenshotnya ya dengan bikin collection. Cuman karena fitur searchnya udah powerful, buat orang kayak gua yang berantakan gini mah nggak perlu kali ya. Apakah fitur ini bakal ngebantu kalian? Kira-kira kerjaan kayak apa guys yang butuh organisir screenshot kayak gini? Habis itu ada Pixel Studio yang kegunaannya kayak AI generatif gitu ya. Dari teks yang kita masukin bakal dibikin sama AI-nya jadi gambar. Dan bisa ke generate ya. Nggak sampai situ, gue juga bisa ganti stylenya jadi beberapa pilihan. Ada kartun, video game, sketch, dan lainnya. Ini mirip kayak yang ada di Samsung sih. Terus biar lebih personal lagi, kita bisa kasih stiker sama teks. Wah, bakal ngebantu banget misalnya kita mau bikin undangan ngumpul, jadi lebih gampang dan tinggal kirim ke grup deh. Nah, fitur selanjutnya makin seru, Add Me. Buat yang udah nonton video sebelumnya pasti udah tahu kalau fitur ini bisa gabungin dua foto sekaligus. Jadi kalau kalian malu minta orang asing buat fotoin, bisa pakai mode ini. Sisain ruang dikit di sana dan jepret deh. Habis itu bakal ada frame warna putih gitu ya, yang kasih tahu layout foto sebelumnya kayak gimana. Selain itu bakal ada bayangan objek sebelumnya juga, dan kita tinggal pasin aja deh. Kalau udah tinggal jepret lagi. Nanti bakal dapat 3 foto ya, foto pertama, kedua, sama hasil gabungannya. Buat hasilnya oke juga loh, kecuali kalau kalian zoom jauh gitu, baru kelihatan sih pemrosesannya. Cuman kalau kalian cuman upload ke sosial media, nggak terlalu kelihatan kok, aman menurut gua. Gimana kalau objeknya sama? Gue juga. Wah, bisa juga ternyata. Gimana guys? Keren nggak fitur ini? Makin susah ya buat tahu asli atau enggaknya suatu foto. Yang gampang itu cuman bantuin gue buat like video ini ya, supaya usaha bikin video dan modal buat beli HP-nya nggak sia-sia. Thank you. Sebelum kita cobain fitur yang nggak kalah seru yaitu re-imaging dan auto frame, mari sekilas kita bahas perbedaan dari Pixel 8 Pro. Pertama, dari sisi fingerprint sekarang udah pakai ultrasonic ya, dibanding optical di 8 Pro. Yang artinya saat scan jari udah nggak ada lagi tuh cahaya flash yang nyala di 8 Pro. Kalau kecepatan unlocknya gue berasa mirip-mirip aja sih. Oh ya, kalau secara spek kamera, peningkatan yang cukup berasa itu ada di kamera selfie ya, yang secara megapiksel itu naik dari 10,5 ke 42 megapiksel. Kalau buat kondisi daylight gini, secara gambar gue berasa mirip-mirip aja sih. Tapi yang cukup kelihatan itu jarak pandangnya sekarang lebih luas di 9 Pro ya. Terus buat lensa ultrawide sebenarnya ada peningkatan, tapi tipis doang, dari f1.95 ke f1.7. Cuman kalau dari sisi gambar nggak terlalu berasa sih buat mata jelata gua.
Habis itu untuk fitur video boost juga sekarang terjadi peningkatan ya. Yang pertama sekarang kita bisa shoot 8K, yang mana sebelumnya di 8 Pro cuma 4K aja. Jadi maksudnya HP kita pas rekam itu dalam 4K, tapi mungkin yang high res gitu ya. Habis itu dikirim ke cloud buat diproses dan hasilnya jadi 8K. Ini kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah nangkep. Cuman yang paling kepake menurut gue itu video boostnya sekarang bisa zoom sampai 20 kali. Dimana buat 8 Pro maksimal cuman di 2 kali aja. Dan kalau gue perhatiin hasilnya emang jadi lebih tajam sih, walaupun bukan yang jadi jelas banget ya. Dan satu lagi gue perhatiin untuk perpindahan lensanya jadi lebih mulus kalau dibanding sebelumnya yang belum di boost. Apakah fitur ini bakal jadi HP konser buat kalian S24 Ultra? Mesti kita bandingin langsung sih. Cuman yang pasti kelemahannya sejauh ini, karena ini video boost, kita nggak bisa langsung dapetin hasilnya ya. Mesti di-upload dan proses dulu di cloud. Buat detail cara kerja video boost ini, kalian bisa cek video gue yang ini deh. Lanjut, untuk fitur Magic Editor ini sekarang ketambahan 2 kemampuan baru. Yang pertama, ada yang namanya auto frame. Jadi masih pakai generative AI buat bikin gambarnya jadi lebih proporsional dan menarik. Yang ngikutin kaidah-kaidah fotografi kayak rule of third. Kalian bisa lihat objeknya itu jadi lebih pas ya ada di sana. Dan samping-sampingnya tadi ya hasil generate sama AI-nya. Terus nggak sampai situ, ada satu fitur lagi yang namanya Reimagine. Jadi dari foto yang udah ada, tinggal di-select bagian mana yang mau diubah. Terus tinggal ketik aja mau kita ganti sama apa. Cara selectnya bisa tap aja buat keseluruhan bagian, atau bisa zoom juga dan buletin biar lebih akurat. Habis itu di bagian langitnya ini misalnya pengen gue tambahin sesuatu, tinggal select aja dan ketik deh. Gila, sadis ya. Habis itu ada beberapa fitur lagi yang menurut gue wah juga nih. Pertama ada call notes, yang kayaknya nggak bisa dipakai di Singapura deh. Gue coba belum bisa soalnya. Tapi intinya semua percakapan lewat telepon bisa disimpan dalam bentuk teks dan kapan aja bisa kita buka lagi. Ini cukup ngebantu ya buat dapetin informasi yang kadang kita suka lupa pas di telepon. Biasanya sih yang berhubungan sama angka. Selain itu ada Gemini Live yang mana kita bisa tanya apapun sama si Gemini ini dalam bentuk percakapan. Cuman sayangnya untuk sekarang baru bisa dalam bahasa Inggris ya. Terus kita mesti bayar buat pakainya sekitar 300 ribuan sebulan. Tapi kalau mau coba bisa gratis di bulan pertama. Dan kalau kita beli 9 Pro Series ini bakal gratis 2 bulan tuh. Gue sempet cobain ini dan perhatiin deh percakapan gue. I'm planning go to Bali for family trip with my wife and my son. What would you recommend? With so many great options, it's hard to narrow it down without knowing a bit more about what your family likes. Does everyone love the beach? Or are you looking for something more cultural? Can you tell me what kind of activities your family enjoys? More cultural. Keren ya, nggak cuma satu arah, tapi bisa 2 arah dia tanya balik gitu. Dan gua pun bisa stop dia ngomong buat lanjut ke hal yang lain. And has a lot to offer. Wait. Beautiful. Is there any water activity? Because my son doesn't like water activity. No worries. There are still plenty of things to do in Ubud that don't involve water. Bang, keren banget. Mau. Oke, jangan nitip ke gua ya. Mahal ongkosnya. Buat yang terjangkau, kalian bisa kepoin IG-nya sg.chipshop. Atau mereka ada Tokopedia-nya juga. Dijamin aman, pengiriman cepat, dan untuk emailnya kalian gak usah khawatir ya. Karena mereka bayar pajak secara resmi. Oke? sg.chipshop. Jadi segitu dulu guys yang bisa gue update buat Pixel 9 Pro XL-nya. Jelas gue bakal bikin beberapa video lagi tentang HP ini ya. Dan kasih tahu aja di komen apalagi yang kalian mau tahu. Subscribe juga buat yang belum. Bye-bye!